Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Inge Lailati, NPM 115. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan kelas 4 SD semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Play Memory. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Luar biasa. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Kira-kira pernah tidak kalian mengamati bagaimana sih lingkungan sekolah kalian? Seperti ada berapa gedung di sini mungkin, kemudian bagaimana taman sekolahnya, ada tumbuhan apa saja. Kemudian ketika kalian berangkat ke sekolah, pernahkah kalian menulis ataupun menggambarkan kalian lewat jalan mana saja, kemudian kelas kalian ini menghadap ke arah mana, barat, timur, selatan, atau utara? Pernahkah? Hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Sudah siap untuk belajar? Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa sih tujuannya kita belajar hal tersebut. Yang pertama, kita akan belajar tentang denah. Kita belajar denah juga akan belajar tentang arah mata angin. Benar, karena tanpa arah mata angin kita tidak akan tahu bagaimana itu selatan, utara, kemudian barat, timur, dan kita juga akan pasti tersesat anak-anak ya. Jadi kita harus tahu arah mata angin untuk mempelajari denah. Misalkan kelas ini menghadap ke arah barat, misalkan seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Pernah tidak kalian mengamati apa saja itu bagian-bagian dari tanaman? Kita akan belajar itu dan juga kita akan mengetahui fungsinya apa. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar karya dua dimensi. Apa itu karya dua dimensi? Apakah kalian tahu? Iya, karya dua dimensi adalah, nanti Ibu akan berikan contohnya, dan kemudian kita akan menggambar karya dua dimensi. Ya, sudah paham sampai sini? Baik, kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tulis terlebih dahulu ya. Kita akan belajar tentang tema berapa? Tema 7. Tema 7 tentang lingkungan sekolah. Ya, sekolahku. Tema 7, sekolahku. Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang denah. Yang pertama ya, denah. Nah, sebelum itu, coba kalian amati bagaimana keadaan lingkungan sekolah ini. Misalkan di depan ada lapangan, kemudian ada tempat parkir, ada ruang kelas seperti itu. Nah, coba kalian deskripsikan ya, bagaimana lingkungan sekolah ini. Ini adalah contoh denah sekolah. Ini contoh denah menuju sekolah dan sebaliknya, dari rumah Ani menuju sekolah SD Maju 1.
dilengkapi dengan arah mata angin. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dalam pengertian lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Kemudian kita akan membahas bagaimana kita bisa mengetahui arah. Ada yang tahu? Bagaimana caranya kita menggunakan alat apa? Iya, Siti silahkan. Benar, tepuk tangan untuk Siti, anak-anak. Iya, jadi kita mengetahui arah dengan menggunakan alat yang bernama kompas. Benar sekali, kita tulis kompas. Kompas. Nah, bagaimana cara penggunaan kompas ini? Cara menggunakan kompas yang paling sederhana, pertama letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Kemudian tunggu jarum-jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Setelah itu kita akan bisa melihat mana timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Anak-anak sudah belajar tentang denah sekolah ini dan juga arah mata angin ya. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah ini. Mari kita amati bersama-sama. Apa saja sih bagian dari tumbuhan? Berikut ini penjelasannya. Anak-anak, ibu punya sesuatu. Diperhatikan baik-baik ya. Ini. Nah, perhatikan ini. Ini adalah contoh dari tumbuhan. Tumbuhan apakah ini? Benar, tanaman cabai ya. Kita amati bersama dari atas. Ini ada buah cabainya ya. Ini yang dinamakan cabai. Nah, buah ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Namun ada pula biji yang tidak di dalam, seperti benar, jambu itu ya, yang ada bijinya di luar, itu tidak di dalam. Kemudian sebelum buah ada apa? Ada bunga. Jadi sebelum buah ada bunga ya. Ini contohnya. Ini bunga. Ada bunganya terlebih dahulu. Kemudian bunga itu berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ada bagian yaitu daun ya, daun yang hijau ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membantu proses fotosintesis, yaitu membuat makanan. Ya, benar. Kemudian ada batang. Ini anak-anak, ini adalah batang. Batang ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menyalurkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada ini akar. Paling bawah adalah akar, berada di mana? Di bawah tanah ya. Berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada pula akar yang berada di atas tanah, tidak di bawah tanah, yaitu contohnya pada pohon beringin. Kemudian apalagi seperti tanaman sirih juga bisa ya, itu contohnya menempel pada yang lainnya, bukan pada tanah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian bentuknya pula bermacam-macam, seperti daun. Pernahkah kalian melihat daun rambutan, daun jagung? Apakah bentuknya sama? Tidak ya. Jadi ada daun menjari, menyirip, banyak macamnya ya bentuknya. Kemudian batang. Kalian amati batang pohon
jati atau mungkin rambutan, batang pohon rambutan dengan batang bayam. Kalian amati apakah sama? Tidak. Batang bayam yaitu berair, sedangkan batang pada rambutan berkayu. Benar sekali. Akar pun juga tidak sama, ada akar serabut dan akar tunggang. Kalau tanaman cabai ini akarnya termasuk akar apa? Serabut ataukah tunggang? Tanaman cabai memiliki jenis akar tunggang yang tumbuh ke pusat bumi dan akar serabut yang tumbuh menyebar ke samping. Ayo kita selidiki bersama-sama perbedaan antara kedua tumbuhan ini, ya, bagiannya dan fungsinya. Gambar pertama, gambar apa? Gambar ketela pohon. Yang kedua, gambar bayam. Dari gambar 1, coba kita amati bagaimana daunnya, bentuk daunnya menjari ya. Kemudian batangnya berkayu. Kemudian akarnya menyimpan cadangan makanan yaitu berupa ketela. Kemudian yang gambar kedua, gambar tanaman bayam. Tanaman bayam bagaimana? Batangnya berair, tidak berkayu. Bisa terlihat jelas bagaimana perbedaannya ya. Anak-anak, pernahkah kalian menggambarkan bagaimana sih denah rumah kalian menuju ke sekolah, atau mungkin sebaliknya dari sekolah menuju ke rumah? Nah, setelah ini kita akan mempelajari karya 2 dimensi. Contohnya yaitu salah satunya adalah gambar. Benar sekali ya. Kita akan menjadi gambar, kemudian kita akan menggambarkan bagaimana sih denah sekolah ini dan juga bagaimana denah dari rumah kalian menuju ke sekolah. Bisa dipahami? Ibu akan tunjukkan contoh dari karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 ukuran atau sisi. Mudahnya karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa dimensi ketiga yaitu ruang. Contohnya, lukisan, gambar. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, menyenangkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Tadi yang pertama kita belajar denah dan arah mata angin dengan alat yang dinamakan kompas. Benar sekali. Jadi arah mata angin ada berapa? Apa saja itu? Kita sebutkan bersama-sama ya. Ada utara, selatan, timur, barat, barat daya, barat laut, timur laut, dan tenggara. Benar sekali. Kemudian kita belajar tentang apa lagi? Ya, bahwa di lingkungan sekolah kita banyak sekali tanaman atau tumbuhan, dan kita mengetahui bagian-bagiannya tadi apa saja ya. Tadi yang pertama bagian tumbuhan apa? Ya, kita mulai dari atas. Ada tadi apa? Daun. Oh, bukan, kita mulai dari bunga. Tadi bagian tumbuhan ada bunga. Fungsinya untuk menarik serangga agar bisa membantu penyerbukan. Yang kedua tadi ada buah sebagai tempat melindungi biji. Ya.
Kemudian yang ketiga kita ada tadi daun sebagai tempat fotosintesis, benar sekali. Kemudian ada batang sebagai tempat untuk saluran menyalurkan air dan mineral ya. Kemudian ada akar ya, akar fungsinya menyerap air dan mineral dari dalam tanah, benar sekali. Kemudian kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar tentang ya karya dua dimensi. Tadi kita sudah membuat karya dua dimensi. Apa contohnya? Iya, gambar menggambarkan denah sekolah, benar sekali. Itu adalah salah satu dari karya dua dimensi. Baik, sudah paham dari sini? Kalau sudah, sekarang kerjakan soal evaluasinya, ada di RKPD halaman terakhir. Nanti jangan lupa dikumpulkan dan jangan mencontek. Ingat, jangan mencontek. Kemudian pesan moral apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama tadi kita belajar denah dan juga arah mata angin. Dari arah mata angin berarti kita bisa tahu mana arah barat, timur, dan seterusnya, sehingga kita tidak akan tersesat ya. Kemudian kita juga lebih tahu bagaimana sih lingkungan sekolah ini. Di sebelah kita ada ruang apa, kemudian ruang perpustakaan di mana, kemudian juga ruang kepala sekolah di mana, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tadi bagian-bagian tumbuhan. Apa pesan moral kita dapatkan? Iya benar. Jadi bahwa kita tidak boleh sembarangan menebang pohon ya. Karena kenapa? Tumbuhan atau tanaman itu berfungsi menyerap air dari dalam tanah, sehingga jika tidak ada tanaman atau tumbuhan, bisa dibayangkan ya anak-anak, akan menyebabkan banjir. Benar, air tergenang di mana-mana ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar apa tadi? Karya dua dimensi, kita menggambarkan denah. Berarti kita bisa menggambarkan denah, tidak hanya denah lingkungan sekolah ini, tapi juga denah bagaimana arah kita tadi berangkat dari rumah ke sekolah, kita lewat jalan mana saja, kita bisa menggambarkannya ya, agar orang lain pun juga bisa tahu, bukan hanya kita saja, seperti itu ya. Sudah bisa dipahami? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, besok kita akan belajar tentang ya bagaimana pekerjaan atau mata pencaharian di lingkungan sekitar kita ya. Tolong belajar di rumah ya. Baik, sebelum kita menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.